Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang bermata kuliah analisis laporan keuangan. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rahma Nisa Gemakurani dengan NIM 20191211125. Saya Malia Husna dengan NIM 2019 1211131. Dan saya Silka Gurba dengan NIM 2019 1211 035. Jadi pada hari ini kita akan membahas chapter ke-10 yaitu mengenai kredit analisis. Jadi di kredit analisis ini dibagi menjadi dua bagian. Yang sesi pertama itu ada liquidity dan yang sesi kedua itu ada capital structure and solvency. Jadi yang di liquidity itu kita akan membahas 3 bagian dan di sesi kedua juga kita akan membahas 3 bagian. Sesi yang pertama itu liquidity, likuiditas dan modal kerja. Likuiditas adalah kemampuan untuk mengubah aset menjadi kas atau untuk mendapatkan kas untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Jangka pendek dipandang sebagai jangka waktu sampai dengan 1 tahun atau diidentifikasi dengan siklus operasi normal perusahaan. Periode waktu yang mencakup siklus pembelian, produksi, penjualan, dan penagihan. Modal kerja didefinisikan sebagai kelebihan aktiva lancar atas kewajiban lancar. Hal ini penting sebagai ukuran aset likuid yang menyediakan bantal pengaman kepada kreditor. Hal ini juga penting dalam mengukur cadangan cair tersedia untuk memenuhi kontingensi dan ketidakpastian seputar keseimbangan perusahaan dari arus kas masuk dan arus kas keluar. Aset lancar dan liabilitas jangka pendek. Aset lancar adalah kas dan aset lainnya yang diharapkan untuk menjadi yang pertama mewujudkan dalam bentuk kas, atau yang kedua dijual atau dikonsumsi dalam 1 tahun atau siklus operasi normal perusahaan jika lebih besar dari 1 tahun. Akun-akun laporan posisi keuangan yang biasanya dimasukkan sebagai aset lancar yaitu kas, efek yang dapat diperdagangkan yang jatuh tempo pada tahun fiskal berikutnya, piutang usaha, persediaan, dan biaya dibayar di muka. Liabilitas jangka pendek adalah kewajiban yang diharapkan dalam waktu yang relatif singkat, biasanya 1 tahun. Kewajiban lancar biasanya meliputi hutang, wesel bayar, hutang bank, jangka pendek, hutang pajak, biaya masih harus dibayar, dan bagian lancar utang jangka panjang. Ukuran likuiditas modal kerja. Perjanjian kredit dan obligasi sering mengandung ketentuan untuk pemeliharaan tingkat modal kerja minimum. Analisis keuangan menilai besarnya modal kerja untuk keputusan dan rekomendasi investasi. Instansi pemerintah menghitung jumlah modal kerja perusahaan keseluruhan untuk tindakan peraturan dan kebijakan. Ukuran likuiditas dengan rasio lancar. Jadi rasio lancar ini dirumuskan sebagai berikut. Aset lancar per liabilitas jangka panjang. Relevansi dari rasio lancar, alasan digunakan rasio lancar secara luas sebagai ukuran likuiditas mencakup kemampuannya untuk mengukur yang pertama kemampuan memenuhi kewajiban lancar, yang kedua penyangga saat terjadi kerugian, yang ketiga cadangan dana likuid. Menggunakan rasio lancar untuk analisis. Dari pembahasan kita tentang rasio lancar dapat diambil 3 kesimpulan. Yang pertama itu likuiditas tergantung untuk sebagian besar pada arus kas prospektif dan pada tingkat lebih rendah pada tingkat kas dan setara kas. Yang kedua, tidak ada hubungan langsung ada antara saldo kerja dan kemungkinan pola arus kas masa depan.
Kebijakan manajerial mengenai piutang dan persediaan diarahkan terutama pada pemanfaatan aset yang efisien dan menguntungkan. Dan kemudian itu adalah likuiditas. Berikut analisis komparatif. Menganalisis tren di rasio lancar sering berguna. Perubahan rasio lancar dari waktu ke waktu harus ditafsirkan dengan hati-hati. Perubahan rasio ini tidak selalu berarti perubahan dalam likuiditas atau kinerja operasi. Manajemen rasio. Analisis harus memperhatikan manajemen. Tentang rasio lancar juga dikenal sebagai window dressing. Menjelang penutupan periode, manajemen kadang-kadang akan menekan pengumpulan piutang, mengurangi persediaan di bawah tingkat normal, dan menunda pembelian normal. Penerimaan dari kegiatan ini kemudian digunakan untuk melunasi kewajiban lancar. Dampak dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan rasio lancar. Ukuran likuiditas berbasis kas rasio. Kas dan setara kas yang paling liquid dari aktiva lancar. Rasio kas terhadap aset lancar. Rasio aset mendekati kas terhadap total aset lancar merupakan salah satu ukuran tingkat likuiditas aset lancar. Langkah ini yang dikenal sebagai rasio kas terhadap aset lancar dihitung sebagai berikut. Kas ditambah kas ekuivalen tambah marketable sekuritas per current asset. Makin tinggi rasio ini, maka liquid aset makin lancar. Rasio kas terhadap liabilitas jangka pendek. Kecukupan kas rasio yang mengukur lain adalah rasio kas terhadap kewajiban lancar. Hal ini dihitung sebagai berikut. Kas ditambah kas ekuivalen ditambah marketable sekuritas per current liabilitas. Semakin besar rasio, semakin banyak kas yang tersedia untuk membayar kewajiban lancar. Analisis likuiditas berdasarkan aktivitas operasi. Ukuran likuiditas berdasarkan aktivitas operasi penting dalam analisis kredit. Bagian ini membahas 3 langkah aktivitas operasi berbasis pada piutang, persediaan, dan kewajiban lancar. Jadi yang pertama kita akan membahas ukuran likuiditas piutang usaha. Kualitas dan likuiditas piutang dipengaruhi oleh tingkat turnover. Kualitas merujuk pada kemungkinan tertagihnya piutang tanpa menimbulkan kerugian. Likuiditas merujuk pada kecepatan dalam mengonversi piutang usaha menjadi kas. Jadi di sini ada rumus dari perputaran piutang usaha. Jadi dirumuskan sebagai berikut. Net sales on credit per average account receivable. Terus di sini ada rumus dari jumlah hari dalam penagihan utang. Rumusnya itu account receivable dibagi sales per 360. 360 di sini itu merupakan jumlah hari dalam setahun. Selanjutnya itu ada perputaran persediaan. Itu rasio perputaran persediaan mengukur rata-rata kecepatan di mana persediaan bergerak melalui dan keluar dari perusahaan. Perputaran persediaan dihitung sebagai berikut. Rumusnya itu cost of goods sold dibagi dengan average inventory. Selanjutnya ada jumlah hari penjualan dalam persediaan. Ukuran lain perputaran persediaan berguna dalam menilai pembelian dan produksi kebijakan perusahaan adalah jumlah hari penjualan dalam persediaan. Dihitung sebagai berikut. Rumusnya itu inventory dibagi dengan cost of goods sold yang sudah dibagi dengan 360. Selanjutnya itu ada section 2 yang akan membahas tentang capital structure and solvency. Dasar-dasar solvabilitas. Analisis solvabilitas memiliki beberapa elemen kunci. Salah satunya analisis struktur modal. Struktur modal mengacu pada sumber pendanaan perusahaan. Pendanaan dapat diperoleh dari model likuiditas yang relatif permanen hingga sumber pendanaan jangka pendek sementara yang lebih beresiko.
Elemen kunci solvabilitas jangka panjang lainnya adalah laba atau kemampuan menghasilkan laba yang menunjukkan kemampuan berulang untuk menghasilkan kas dari operasi. Arus laba yang stabil merupakan ukuran penting atas kemampuan perusahaan untuk menjamin saat kekurangan kas. Hal itu juga merupakan ukuran kemampuan perusahaan untuk bangkit dari kondisi kesulitan keuangan. Pemberi pinjaman biasanya melindungi diri mereka dari kemungkinan gagal bayar dengan memberi persyaratan utang. Persyaratan utang biasanya dirancang untuk yang pertama, menekan ukuran kekuatan keuangan utama seperti rasio lancar dan rasio utang terhadap ekuitas. Yang kedua, menghindari penerbitan uang tambahan. Dan yang ketiga, memastikan tidak adanya pengeluaran sumber daya perusahaan melalui dividen yang berlebihan atau akuisisi. Selanjutnya, ada karakteristik utang dan ekuitas. Kepentingan untuk menganalisis struktur modal berasal dari berbagai perspektif. Salah satunya adalah perbedaan antara utang dan ekuitas. Ekuitas atau equity mengacu pada risiko modal suatu perusahaan. Karakteristik modal mencakup pengembaliannya yang tidak pasti dan tidak tentu serta tidak adanya pola tambahan kembali dan biasanya bersifat permanen, tangguh di saat-saat sulit, dan tidak memiliki persyaratan dividen wajib. Modal utang atau debt jangka pendek maupun jangka panjang harus dibayar kembali. Bagi investor saham biasa, utang mencerminkan risiko kerugian investasi diimbangi potensi keuntungan dari leverage keuangan. Leverage keuangan merupakan penggunaan utang untuk meningkatkan laba. Motivasi memperoleh modal utang adalah yang pertama, bunga atas sebagian besar utang jumlahnya tetap, dan jika bunga lebih kecil daripada pengembalian atas aset operasi bersih, selisih pengembalian tersebut akan menjadi keuntungan bagi investor ekuitas. Yang kedua, bunga merupakan beban yang dapat mengurangi pajak, sedangkan dividen tidak. Selanjutnya, motivasi untuk modal utang. Yang pertama, bunga atas sebagian utang adalah tetap dan memberikan biaya bunga kurang dari imbal hasil atas aset operasi neto. Kelebihan imbal hasil adalah untuk keuntungan investor ekuitas. Yang kedua, bunga adalah beban yang dapat dikurangkan dengan pajak, sedangkan dividen tidak dapat dikurangi dengan pajak. Selanjutnya, konsep leverage keuangan. Perusahaan yang dengan leverage keuangan disebut memperdagangkan ekuitas. Hal ini menunjukkan perusahaan menggunakan modal ekuitas sebagai dasar pinjaman untuk mendapatkan kelebihan pengembalian. Selain keuntungan dari kelebihan pengembalian untuk leverage keuangan dan bunga yang dapat mengurangi posisi pajak, posisi utang jangka panjang dapat memberikan keuntungan lain bagi pemegang ekuitas. Penyesuaian terhadap nilai buku dari liabilitas. Yang pertama, pajak penghasilan tangguhan. Pajak sebagai utang atau ekuitas tergantung pada sifat tangguhan, pengalaman akun di masa lalu atau seperti pola pertumbuhannya, dan kemungkinan pembalikan di masa depan. Yang B, sewa guna usaha operasi. Saat ini praktik akuntansi mewajibkan sebagian besar pendanaan sewa guna usaha jangka panjang yang tidak dapat dibatalkan disajikan sebagai utang. Yang C, pendanaan luar neraca. Beberapa manajer menyatakan utangnya terlalu rendah. Beberapa cara untuk melakukan hal ini seperti perjanjian pendanaan di luar neraca menggunakan entitas pertujuan khusus dan investasi metode ekuitas. Yang D, kewajiban kontingensi. Umumnya, cadangan yang menimbulkan beban terhadap laba juga dianggap sebagai kewajiban. Yang E, hak minoritas. Akun ini bukan kewajiban seperti utang, karena tidak ada kewajiban untuk membayar dividen dan pembayaran kembali pokok. Yang F, utang yang dapat dikonversi. Biasanya disajikan sebagai kewajiban lainnya. Jika dikonversikan menjadi saham biasa, maka utang ini dapat dikelompokkan menjadi ekuitas untuk tujuan analisis struktur modal. Yang G, saham preferred.
Selanjutnya ada ukuran struktur modal untuk analisis solvabilitas modal. Ada 4 hitungan. Yang pertama, total debt to total capital, yaitu untuk mengukur hubungan antara total hutang dan total modal. Rumusnya itu total modal dibagi dengan total capital. Yang kedua, ada total debt to equity, untuk mengukur hubungan hutang dengan sumber modal. Rumusnya itu total debt dibagi dengan shareholder equity. Yang ketiga ada long term debt to equity capital, yaitu untuk mengukur hubungan hutang jangka panjang yang didefinisikan sebagai segala non-current liabilities dengan modal ekuitas. Rasio yang melebihi 1:1 menunjukkan pembiayaan hutang jangka panjang yang lebih besar dengan modal ekuitas. Rumusnya itu long term debt dibagi dengan shareholder equity. Yang keempat, ada short term debt to total debt, yang merupakan indikator penting dari kas jangka pendek dan kebutuhan pembiayaan perusahaan. Selanjutnya ada interpretasi ukuran struktur modal. Jadi, semakin tinggi proporsi hutang, semakin besar biaya tetap atas bunga dan pembayaran hutang, dan semakin besar kemungkinan kebangkrutan selama periode penurunan atau kesulitan pendapatan. Ukuran struktur modal berfungsi sebagai perangkat screening. Jika analis mengungkapkan utang adalah bagian penting dari kapitalisasi, maka diperlukan analisis lebih lanjut dengan berfokus kepada beberapa aspek berbeda dari kondisi keuangan perusahaan, hasil operasi, dan prospek masa depan. Analisis likuiditas jangka pendek penting karena sebelum menilai solvabilitas jangka panjang, maka kelangsungan keuangan perusahaan dalam jangka pendek harus memuaskan. Selanjutnya ada pengukuran solvabilitas berbasis aset. Aset yang digunakan perusahaan dalam aktivitas operasinya menentukan sampai batas tertentu sumber pembiayaan, seperti yang pertama ada aset tetap dan aset jangka panjang lainnya yang biasanya tidak dibiayai dengan pinjaman jangka pendek. Yang kedua, aset jangka panjang yang biasanya dibiayai dengan modal ekuitas, dan yang ketiga, modal utang menjadi sumber umum aset jangka panjang, terutama dalam industri. Selanjutnya ada earnings coverage. Itu ada hubungan penghasilan dengan biaya tetap. Pengukuran cakupan pendapatan berfokus pada hubungan antara biaya tetap terkait hutang dan pendapatan perusahaan yang tersedia untuk memenuhi biaya ini. Peraturan Komisi Sekuritas dan Bursa Masyarakat bahwa rasio pendapatan terhadap biaya tetap diungkapkan dalam prospektus semua sekuritas hutang yang terdaftar. Rumus rasio pendapatan terhadap biaya tetap adalah earnings available for fixed charge dibagi dengan fixed charge. Lalu menghitung biaya tetap. Yang pertama, bunga yang timbul merupakan beban tetap yang nyata akibat hutang. Beban bunga berbeda dengan bunga yang dibayar karena A. Perubahan hutang bunga, yang B. Kapitalisasi bunga yang disajikan bersih, dan C. Amortisasi diskon dan premium. Lalu yang kedua, bunga implisit atas kewajiban sewa guna usaha. Saat sewa dikapitalisasi, bunga pembayaran sewa dimasukkan dalam beban bunga pada pelaporan laba rugi. Meskipun sebagian besar saldo ini biasanya dianggap sebagai pelunasan pokok kewajiban. Lalu yang ketiga ada persyaratan dividen saham preferen anak perusahaan dengan kepemilikan mayoritas. Dianggap sebagai beban karena memiliki prioritas di atas distribusi laba untuk perusahaan induk. Rumusnya itu preferred stock dividend requirements dibagi dengan 1 dikurang effective tax rate. Lalu yang keempat ada persyaratan pembayaran kembali pokok pinjaman. Berikut beberapa alasan persyaratan pembayaran kembali pokok pinjaman tidak diakui dalam perhitungan rasio laba terhadap beban tetap. Yang A, rasio laba terhadap beban tetap berdasarkan pendapatan.
Yang B, jika suatu perusahaan memiliki rasio utang terhadap ekuitas yang dapat diterima, maka perusahaan seharusnya mampu meminjam kembali utang untuk melunasi pembayaran pokok. Lalu yang C, memasukkan pembayaran pokok pinjaman akan menghasilkan perhitungan ganda. Dan yang D, masalah memasukkan persyaratan membayar kembali utang pada beban tetap adalah tidak semua perjanjian utang mengharuskan penyisihan dana atau kewajiban pembayaran kembali yang sama. Lalu yang kelima, jaminan untuk membayar beban tetap. Jaminan untuk membayar beban tetap atas anak perusahaan yang tidak dikonsolidasi atau entitas yang tidak terafiliasi harus ditambahkan pada beban tetap jika persyaratan untuk melunasi jaminan yang terlihat jelas. Yang keenam, beban tetap lainnya. Analisis terhadap beban tetap seharusnya tidak hanya dibatasi pada pembayaran bunga dan persyaratan pembayaran kembali pokok pinjaman, tetapi juga mencakup seluruh kewajiban pembayaran sewa jangka panjang, terutama jika sewa tersebut adalah sewa yang tidak bisa dibatalkan. Selanjutnya, ada menghitung laba terhadap beban tetap. Pendapatan sebelum pajak sebelum operasi dihentikan, pos luar biasa, dan kumulatif efek perubahan akuntansi. B. Bunga yang timbul dikurangi bunga yang dikapitalisasi. C. Biasanya dimasukkan dalam beban bunga. D. Sewa pembiayaan dikapitalisasi sehingga bunga implisit di dalam sudah termaksud dalam beban bunga. Namun, bagian bunga dari sewa operasi jangka panjang dimasukkan dengan asumsi banyak sewa operasi jangka panjang yang nyaris tidak memenuhi kriteria sewa modal, tetapi memiliki banyak karakteristik dari transaksi pembiayaan. E. Tidak termaksud semua item yang dieliminasi dalam konsolidasi. Jumlah dividen dinaikkan menjadi pendapatan sebelum pajak yang dibutuhkan untuk membayarnya. Lalu F, berlaku untuk perusahaan non-utility. Jumlah ini jarang diungkapkan. G, hak minoritas atas pendapatan anak perusahaan yang dimiliki mayoritas yang memiliki beban tetap dapat dimasukkan dalam pendapatan. H, termaksud apakah dibebankan atau dikapitalisasi. Lalu ada analisis periode penagihan bunga. Rasio periode penagihan bunga. Rasio ini mengabaikan sebagian besar penyesuaian pada pembilang dan penyebut seperti pada pembahasan rasio laba terhadap beban tetap. Meskipun perhitungannya sederhana, rasio ini memiliki kemungkinan kesalahan dan tidak seefektif alat analisis seperti rasio laba terhadap beban tetap. Rumusnya itu income ditambah dengan tax expenses ditambah dengan interest expense dibagi dengan interest expense. Hubungan arus kas dengan beban tetap. Perusahaan harus membayar beban tetap secara tunai. Sementara laba bersih mencakup pendapatan yang dihasilkan dan beban yang tidak selalu menghasilkan atau membutuhkan kas dengan segera. Bagian ini menjelaskan ukuran cakupan beban tetap berbasis kas untuk mengatasi keterbatasan ini. Yang pertama ada rasio arus kas terhadap beban tetap. Rumusnya itu ada pre-tax operating cash flow ditambah dengan adjustment dibagi dengan fixed charge. Lalu yang kedua ada kas dari operasi yang permanen. Hal ini biasanya dilakukan dalam evaluasi komponen arus kas operasi. Misalnya penyusutan yang ditambahkan kembali pada laba bersih permanen dibandingkan dengan laba bersih karena pemulihan penyusutan yang dapat digunakan untuk melunasi hutang. Asumsi ini berlakunya pada jangka pendek. Pada jangka panjang, pengembalian arus kas harus digunakan untuk menggantikan aset tetap. Perubahan modal kerja, operasi yang permanen seringkali sulit dinilai. Cakupan laba atas dividen saham preferen. Perhitungan ini harus memasukkan seluruh beban yang terjadi sebelum dividen saham preferen dalam beban tetap. Karena dividen saham preferen bukan merupakan pengurangan pajak. Dividen ini harus dibayar dengan laba setelah pajak. Rasionya dihitung dengan pre-tax income ditambah dengan adjustment
through define on page dapat dicari di halaman 575 dibagi dengan fixed charges ditambah preferred dividends yang telah dibagi dengan 1 dikurangi tax rate. Jika terdapat dua atau lebih jenis saham preferred beredar, rasio cakupan biasanya dihitung untuk tiap penerbitan dengan mengurangi persyaratan dividen penerbitan berikutnya, serta mencakup seluruh beban tetap sebelumnya dan dividen saham preferred yang diterbitkan sebelumnya. Lalu ada interpretasi ukuran cakupan laba. Ukuran cakupan laba memberikan pemahaman mengenai kemampuan perusahaan untuk memenuhi beban tetapnya dari laba berjalan. Terdapat korelasi yang tinggi antara cakupan laba dengan tingkat gagal bayar hutang, yaitu makin tinggi cakupan makin rendah tingkat gagal bayar. Yang pertama, pentingnya keragaman dan daya tahan laba untuk cakupan laba. Faktor penting dalam mengevaluasi ukuran cakupan laba adalah perilaku laba dan arus kas dari waktu ke waktu. Makin stabil pola laba perusahaan, maka makin rendah ukuran cakupan laba yang dapat diterima. Ketidakpastian dapat menyebabkan perlunya rasio cakupan laba yang lebih tinggi. Baik variabilitas laba maupun daya tahan laba merupakan ukuran umum dari ketidakpastian ini sepanjang waktu. Yang kedua, pentingnya ukuran dan asumsi cakupan laba. Perhitungan rasio laba terhadap cakupan beban tetap dapat dihitung menggunakan laba sebelum operasi yang dihentikan, kos luar biasa, dan tampak kumulatif perubahan akuntansi. Resiko dan pengembalian struktur modal. Suatu perusahaan dapat meningkatkan resiko dan potensi pengembalian. Pemegang saham dengan meningkatkan utang mengganti ekuitas dengan utang sehingga menghasilkan struktur modal yang lebih berbahaya dan adanya hubungan yang spekulatif antara risiko dan pengembalian. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.